Selamat hari Sabat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang boleh bertemu kembali di dalam menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Kita patut bersyukur walaupun dengan kepanikan dunia oleh karena wabah yang sedang terjadi, namun saya yakin umat Tuhan di seluruh dunia sampai saat ini masih dijaga oleh Tuhan. Saya rindu mau berbagi pada sabat ini satu judul firman Tuhan, wabah menjelang hari Tuhan. Ayat yang menjadi ayat tema kita saya ambil dari kitab Daniel pasal 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada satu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Saya berulang-ulang membaca kitab ini. Dan setiap saya tiba di ayat ini, saya memiliki satu pengharapan. Saya memiliki satu kekuatan. Saya memiliki satu sukacita. Mengapa saudara? Karena ada janji yang luar biasa, janji yang pasti dari Tuhan. Sebesar apa, sehebat apa wabah, penderitaan, pencobaan yang datang, kalau kita memiliki Tuhan, memiliki iman, dan kita setia kepadanya, inilah janji. Mikael, siapakah yang seperti Allah? Dia adalah penghulu malaikat itu, dia adalah Yesus Kristus yang kita percaya. Dia sendiri akan datang menyelamatkan umatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita di dalam membaca satu perikop yang disampaikan oleh Yesus di dalam Lukas pasal 21. Mari kita membuka Alkitab kita, Lukas pasal 21 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Bait Allah akan diruntuhkan dan permulaan penderitaan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kemegahan dari bait suci Yerusalem yang ada di Yerusalem itu sungguh luar biasa, mengagumkan." Kata-kata Yesus sendiri pada saat ini berkata bahwa tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Tentu ini membuat satu pertanyaan yang segera untuk dijawab. Murid-murid mereka merasa heran dengan perkataan itu. Mana mungkin gedung yang begitu megah ini dibangun dengan luar biasa, tiba-tiba tidak ada lagi, bahkan satu batu pun tidak akan ada lagi yang bertindih, kata Yesus. Itu sebabnya ayat yang ke-7, murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya," dikatakan di sini, "jangan kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,'
dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, jangan kamu terkejut. Sebab semua itu harus terjadi lebih dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kejatuhan Yerusalem, sekitar tahun 70, 2000 tahun lalu, Yesus sudah memberikan satu amaran bahwa bait suci itu akan dihancurkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi satu hal yang mengingatkan kita kembali. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan dipenjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Kalau saya baca ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penganiayaan akan datang kembali, sebab sejarah akan berulang, saudara-saudara. Ya. Dan sejarah yang sudah terjadi di masa lalu itu menjadi satu kekuatan bagi kita, agar kita tidak menjadi terkejut dengan peristiwa yang akan datang ini. Sebab orang akan datang dengan memakai nama Tuhan, tetapi Tuhan katakan jangan ikut mereka. Ayat 14, sebab itu tetapkan di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Ini penting kita pikir-pikir, saudara. Apakah kita tidak perlu mengadakan pembelaan? Sekarang ini ada banyak persepsi, ada banyak tanggapan, ada banyak yang menjadi buah pikiran pada waktu pemerintah mengambil kebijakan supaya beribadah di rumah, supaya berusaha bekerja dari rumah, supaya menghindari yang namanya pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang. Kadang-kadang di sini kita menjadi berdebat satu sama lain, mau menunjukkan punya iman atau tidak. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini berkata, justru jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Kenapa? Ayat 15. Sebab aku sendiri, kata Yesus, akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Jadi yang kita butuhkan pada saat ini sebenarnya adalah hikmat, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar memiliki sesuatu keyakinan saja, tetapi kita butuh hikmat, kata Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang penting sebenarnya. Saya teringat pada waktu Yesus berkali-kali menyembuhkan orang di zamannya, di dunia ini. Ada kata-kata yang berkata, jangan beritahu kepada siapapun, karena waktuku belum tiba. Yesus mau kesempatannya untuk membawa kedamaian, membawa berkat kepada manusia di zaman itu, umat-umat Allah di zaman itu. Dia rindu untuk memberikan pelayanan kepada mereka lebih besar. Itu sebabnya Yesus katakan,
Jangan beritahu kepada siapa-siapa, sebab kemana saja Yesus pergi, selalu ada satu kelompok yang mengikuti dia, yang menghambat pelayanannya. Satu kelompok besar yang mengikut Yesus yang membutuhkan pertolongan, dengan satu kerinduan yang luar biasa mau bertemu dengan Yesus, karena mereka tahu di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus ada keselamatan. Tetapi kita melihat di satu sisi ada satu kelompok yang kecil yang selalu mengikut dia, mencari kesalahan dan mau membatasi pekerjaannya, membatasi keselamatan orang lain, membatasi sukacita orang lain, membatasi berkat untuk orang lain, walaupun mengaku sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan dan rohani. Orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, mereka datang setiap Tuhan memberikan satu mujizat, satu pekerjaan yang menjadi berkat kepada orang lain, mereka justru memperdebatkannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari peristiwa ini. Jauh Yesus sudah memberikan kepada kita satu nasihat melalui perbincangan percakapan dengan murid-muridnya. Hari ini bukan waktu kita untuk mencari pembelaan. Bila mana waktu itu sudah tiba, memang hari itu sudah akan terjadi. Aku sendiri, kata Yesus, akan menolong kamu, akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Ayat 16, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Jadi kita tidak heran kalau terjadi sekarang ini pertentangan, perbedaan pemikiran, pendapat, dan berbagai hal yang membuat konflik di antara umat-umat Tuhan, di antara para pemimpin gereja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita membutuhkan hikmat dari Tuhan, agar kita tahu apakah kita ini pada saat mengadakan sesuatu, melakukan sesuatu, kita adalah di pihak Allah. Saudara-saudara yang kasih, dikatakan ayat selanjutnya, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi ini kalimat yang penting saudara buat kita. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Amin, saudara. Inilah sebenarnya menjadi kekuatan bagi kita. Inilah pengharapan bagi kita. Inilah saatnya kita bertumbuh dalam rohani. Berkali-kali melalui mimbar kudus ini, saya mengingatkan kita, buang semua kebencian, buang semua kedengkian, buang semua beban-beban dalam hati, kemarahan, kecewa, kemalasan. Karena inilah saatnya kita membenahi diri. Saya mau memberikan kepada kita untuk melihat situasi yang terjadi sekarang ini. Satu macam penyakit, saudara. Corona.
satu macam penyakit, virus corona, sudah menyusahkan manusia secara fisik. Ribuan yang sakit bahkan mati. Secara mental, jutaan manusia menjadi stres, depresi, ketakutan. Secara sosial, membuat jarak satu dengan yang lain, bahkan putus komunikasi. Saya mengharap, saya mau berdoa, bahkan saya terus berdoa. Semoga kita sehat-sehat semua, saudara. Sekarang ini, bila mana Anda sakit, saya sakit, sedih. Kita tidak bisa melayani keluarga kita yang sakit. Oleh karena memang dibatasi, sebab maut menanti. Hubungan sosial kita dengan keluarga yang paling dekat sekalipun dibatasi sudah. Ekonomi. Saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana resesi yang besar sedang berjalan. Tentu ini akan menyelimuti pikiran umat-umat Tuhan, manusia yang ada di belahan dunia ini. Mereka semua akan berbondong-bondong untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan, takut kehabisan, ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Memang nyata, saudara. Sekarang tidak berproduksi. Banyak pekerja-pekerja harus diberhentikan. Persekutuan-persekutuan harus dihindarkan. Transportasi semua berhenti. Boleh kita bayangkan bagaimana ekonomi akan berdampak buruk sekali untuk beberapa waktu ke depan ini. Banyak orang kehilangan mata pencaharian. Secara rohani kita sudah rasakan terganggu ibadah. Intelektual sekarang ini terganggu juga, saudara. Mengapa? Mulai rusak, muncul kejahatan-kejahatan oleh karena kebutuhan yang mendesak. Inilah peristiwa yang sekarang ini melanda dunia kita. Ini bukan peristiwa main-main. Ini bukan peristiwa biasa. Kita membutuhkan sekarang ini iman yang kuat, penyerahan yang tinggi kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya ingatkan sekali lagi buat kita. Sekarang mari kita membenahi diri, membersihkan semua yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, semua pasti terjadi. Bahkan lebih dahsyat lagi menjelang hari Tuhan. Kehancuran kota Yerusalem biarlah menjadi peringatan yang baik bagi kita untuk kita ingat. Kata-kata Yesus tadi yang tertulis di dalam Lukas pasal 21 kepada murid-murid, biarlah itu juga kepada kita untuk lebih waspada saat ini. Namun saudara, sebagaimana ayat tadi yang terakhir di dalam ayat 18-19, firman Tuhan berkata, tetapi tidak sehelai pun dari rambutmu, dari rambut kepalamu akan hilang. Ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Inilah satu jaminan yang luar biasa dari Tuhan kita. Ulangan pasal 7 ayat 15.
Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Oh, luar biasa, saudara. Pada waktu saya baca ini, bagaimana Tuhan membedakan umatnya dengan yang bukan umatnya. Membedakan orang yang setia kepada Tuhan dengan yang tidak setia kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi penghiburan bagi saudara dan saya menghadapi hari-hari yang kelam ini. Tuhan berkata, aku akan menjauhkan engkau dari wabah yang kena kepada orang Mesir. Tetapi, kata Tuhan, aku akan mendatangkannya kepada orang yang membenci engkau. Jadi sekarang tidak perlu membenci orang lain. Tidak perlu dendam kepada orang lain. Jangan simpan lagi itu, saudara. Oleh karena Tuhan sendiri yang akan menimpakan penyakit itu bagi mereka. Saudara, tulisan inspirasi dalam Kerinduan Segala Zaman volume 2 halaman 264. Kristus memberi murid-muridnya satu tanda kebinasaan yang akan menimpa Yerusalem. Sebagaimana tadi kita baca di dalam Lukas pasal 21. Yesus berkata, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Orang-orang yang ada di pedusunan, apa dikatakan, jangan lagi masuk ke kota. Karena masa pembalasan itu segera akan digenapi. Dan amaran ini diberikan untuk diperhatikan 40 tahun kemudian. Saudara-saudara tolong diingat ini. Amaran Tuhan Yesus 40 tahun kemudian baru terjadi. Dan sekarang buat kita, ini amaran hari ini. Saudara-saudara yang kasih, kita sedang diamarkan oleh Tuhan melalui pemerintah kita, melalui wabah yang sedang terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan ini. Apakah ini menunggu waktu 1 tahun, 2 tahun, ataukah seperti di zaman Yesus berbicara 40 tahun kemudian? Tapi yang saya mau tekankan pada saat ini, ialah kalimat di bawah ini. Orang Kristen mentaati amaran itu, dan tidak ada seorang Kristen binasa dalam kejatuhan kota itu. Oh, saudara-saudara, luar biasa. Ini firman Tuhan sangat menghibur, sangat menguatkan bagi saya secara pribadi. Apabila kita mentaati, tolong diingat poinnya di sini. Yang pertama, sebagai umat Allah yang baik, yang betul-betul beriman kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, harus taat kepada amaran. Saudara-saudara jangan keras kepala. Saudara-saudara jangan sombong rohani. Harus taat kepada amaran. Taat kepada Tuhan artinya suka mendengar nasihat atau amaran. Keselamatan jasmani maupun rohani tidak dapat dipisahkan dari kata taat, dari kata menurut, dari kata mendengar atau menaati amaran. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dasar pemerintahan Allah kita adalah kasih.
Dan kasih itu adalah menurut. Kasih itu mendengar, tidak keras kepala. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa ketidakpedulian dengan amaran, ketidakpedulian dengan nasihat, ketidakpedulian kepada firman Tuhan, kepada perintah, saudaraku, akibatnya akan binasa. Tidak peduli itu apa artinya? Memberontak, melawan. Tidak peduli itu tidak mendengar, menyombongkan diri. Dan ini adalah sifat Lucifer yang dia turunkan kepada dunia yang rusak ini. Poin yang ketiga, iman bukanlah sebagai pertunjukan semata, tetapi iman yang sungguh-sungguh adalah penurutan dan kerendahan hati. Di dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat yang ke-12. Ini dilatar belakangi kehidupan orang Israel yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Oleh karena mereka sudah dinabobokkan oleh kedamaian, kemakmuran, berkat-berkat. Yeremia pasal 14 ayat 12 katakan, Tuhan berfirman kepadaku mulai ayat 11, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini segitu amat. Oleh karena Tuhan melihat bangsa itu sudah keras kepala, tidak peduli kepada amaran, tidak peduli kepada nasihat. Tuhan berkata kepada Yeremia, jangan berdoa lagi untuk bangsa ini. Kenapa ayat 12, saudara? Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya rindu kita mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kesimpulan pekabaran firman Tuhan hari ini bagi kita semua adalah berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku, saya mengingatkan kita, jangan habiskan waktumu kumpul dengan pencemooh-pencemooh, membicarakan hal-hal seolah-olah Anda orang luar biasa, tetapi orang lain sana ketakutan. Engkau mencemooh orang lain bahwa mereka tidak punya iman. Engkau mencemooh mereka bahwa mereka itu tidak ada apa-apanya. Saudaraku, bertobat. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Mazmur 40 ayat 5. Ingat saudara, sekarang ini ada banyak hoax di mana-mana menakutkan orang, seolah-olah mereka orang yang hebat. Mazmur 112 ayat 1 katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada perintahnya, karena bagi mereka itulah berkat disediakan. Amsal 28 ayat 14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi perhatikan saudara, orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melihat apa yang terjadi sekarang ini adalah merupakan cara Tuhan mengingatkan kita untuk lebih dekat kepadanya.
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Matius 24 ayat 46. Mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk negara kita ini. Mari kita bantu negara kita, pemerintah kita menghentikan wabah ini. Kembali kepada ayat tema kita hari ini. Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Jemaat yang kekasih, engkau akan terluput. Rumah tanggamu akan terluput. Keluargamu akan terluput. Bila mana kita tertulis di dalam kitab kehidupan oleh karena kita mengasihi Tuhan. Raja Daud berkata, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Mazmur 91 ayat 3. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, ada beberapa ayat kita sudah dengarkan, firman Tuhan dari mulut Allah sendiri. Satu helai rambut pun dari kepalamu tidak akan pernah hilang. Dan Tuhan menyelamatkan. Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan ia yang memberikan kesaksian semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Inilah doa dan harapan saya, harapan kita semua. Badai berlalu, wabah berlalu, umat Tuhan diberkati. Semoga kita diberkati semuanya dan tidak satu pun di antara kita yang akan kena wabah ini. Dan mari kita menolong orang lain juga supaya mereka tidak kena wabah dengan menjaga kesehatan kita, mengikuti peraturan pemerintah, himbauan, dan juga firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, sungguh Engkau Allah yang sangat mengasihi dan peduli. Terima kasih firman Tuhan yang begitu indah. Dari mulut Allah yang Maha Kuasa, yang kudus itu, ada janji, ada berkat, ada jaminan bila mana kami menjadi orang yang rendah hati, yang suka mendengar, yang taat, dan menurut kepada amaran. Tuhan, kami mau berdoa buat negara kami, bahkan dunia sepenuhnya. Ada banyak rintihan, tangisan, jeritan oleh karena wabah corona ini. Oh Tuhan, Engkau datang dari tahta-Mu. Engkau memberikan kepada kami semua kekuatan iman dan percaya. Curahkan Rohul Kudus-Mu supaya kami di dalam kehidupan yang sisa ini boleh kuat berdiri meninggikan panji Tuhan. Hidup dalam damai satu dengan yang lain. Penuh kasih sayang. Saling memperdulikan satu dengan yang lain. Saling mengampuni, saling menolong. Dengan demikian Tuhan, firman-Mu yang indah yang kami sudah dengar, meteraikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dimanapun berada saat ini, di dunia yang penuh dengan penderitaan, dosa dan kecamuk dan wabah ini, kami boleh memandang kemuliaan Tuhan. Mengampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Memberkati para perawat, dokter yang sedang bekerja saat ini merawat para penderita. Demikian juga Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, agar pelayanan mereka yang mulia itu tidak membawa mereka menjadi korban ya Tuhan.
Kami juga berdoa bagi semua orang-orang yang sedang sakit, khususnya yang kena virus corona saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, tolong mereka, sembuhkan mereka, agar namamu ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan mereka, keluarga mereka bersukacita, bahkan kami semua bersukacita. Kami tahu hari Tuhan sudah dekat, setan sedang bekerja. Penghulu kegelapan itu sedang berbuat segala sesuatu untuk menyiksa manusia. Tetapi biarlah kesempatan ini membuat kami siap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Datanglah, oh Tuhan, kami sudah rindu bertemu dengan Engkau. Angkat tanganmu buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memeliharamu, menguatkanmu, menyembuhkanmu, menghibur engkau, dan memenuhi segala keperluanmu. Karena doa ini kami panjatkan di dalam nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.